Halo, selamat datang kembali di video evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamara Yuliastuti, saya dari TPHP 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan topik karbohidrat. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi, saya akan membahas jurnal dari Cereal Science pada tahun 2018. Jadi, judul jurnal yang saya gunakan adalah Effect of Annealing on the Physicochemical Properties of Rice Starch and the Quality of Rice Noodle. Ya intinya dalam bahasa Indonesianya itu pengaruh perlakuan annealing atau anil pada sifat fisikokimia pati beras dan juga kualitas mie beras gitu. Nah, untuk jurnalnya ini sendiri dibuat oleh Liwang dan juga kawan-kawan. Pada video kali ini nanti kita akan membahas 5 pembahasan, yaitu introduction, kemudian material and method, kemudian result and discussion, kemudian conclusion, dan juga yang terakhir adalah reference. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu introduction. Nah, di tahapan introduction ini kita akan bareng-bareng nih untuk membahas mengenai kenapa sih perlakuan annealing itu dibutuhkan pada mie pati beras gitu. Jadi saat ini semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit ginjal berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan makanan rendah protein. Jadi makanan rendah protein ini saat ini banyak diminati gitu. Nah, salah satu makanan rendah protein yang saat ini digandrungi adalah olahan dari pati beras seperti kue, tepung, dan juga mie pati beras ini gitu. Mie pati beras ini merupakan mie yang terbuat dari pati beras dan banyak dikonsumsi di berbagai negara di Asia, terutamanya sebagai makanan tradisional. Bentuknya yang berupa mie membuat mie pati beras lebih mudah diterima. Selain memberi manfaat sebagai makanan rendah protein, makanan ini juga enak dimakan gitu. Nah, kemudian kandungan pati beras yang terdapat pada mie ini membuat kualitasnya itu tuh kurang baik gitu sebagai untuk ukuran mie gitu. Sehingga dalam pembuatannya biasanya ditambahkan bahan lain selain pati beras seperti pengemulsi dan juga pengental. Nah, pengemulsi dan juga pengental yang digunakan ini tuh biasanya menggunakan bahan adiktif. Jadi menggunakan bahan tambahan pangan gitu, teman-teman. Nah, untuk mencapai kualitas yang baik, biasanya bahan tambahan pangan yang dibutuhkan ini tuh cukup banyak. Tadinya mie pati beras ini diharapkan bisa menjadi mie yang sehat, tapi kalau misalkan bahan tambahan pangan yang digunakan terlalu banyak kan ditakutkan akan membahayakan kesehatan juga dari segi yang lain gitu. Sehingga mencari alternatif baru nih. Nah, alternatif yang digunakan itu adalah memodifikasi sifat fisikokimia pati beras dengan proses annealing. Jadi annealing ini merupakan suatu proses yang menjadi alternatif yang diharapkan bisa membuat kualitas mie beras ini sebaik mie komersial pada umumnya gitu, tanpa menggunakan bahan tambahan pangan gitu, teman-teman. Oke, terus annealing itu apa sih? Jadi annealing atau di Indonesia yang dikenal dengan proses anil ini merupakan proses perlakuan pati dengan keadaan air berlebih lebih dari 60% atau intermediate lebih dari 40% dengan suhu di bawah suhu gelatinisasinya. Jadi kan kalau pati itu biasanya punya suhu gelatinisasi pada kisaran suhu tertentu. Nah, proses anil ini dilakukan pada suhu di bawah suhu gelatinisasi tersebut. Gitu. Jadi proses annealing ini dapat menurunkan daya kembang atau selling power dan juga kelarutan serta mampu meningkatkan kristalinitas dan memperkuat interaksi antara rantai pati dengan cepat. Nah, karena proses annealing ini mempengaruhi pati tersebut, maka diharapkan kualitas mie beras yang terbuat dari pati beras dengan perawakan annealing ini sebanding dengan mie komersial. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya karena sudah sesuai dengan mie komersial, maka lebih mudah diterima oleh konsumen gitu, teman-teman. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek annealing pada sifat fisikokimia pati beras. Jadi di sini nanti diberi perlakuan pada pati berasnya, kemudian dievaluasi nih kira-kira perubahannya itu apa aja sih gitu. Kemudian juga untuk mengetahui nih substitusi pati beras yang diberi perlakuan annealing dalam pembuatan mie beras juga dievaluasi sehingga dapat menunjukkan korelasi antara sifat fisikokimia pati dengan kualitas mie beras yang dihasilkan. Jadi nanti di sini kita juga akan membahas nih dalam pembuatan mie pati beras ini nanti digunakan berbagai substitusi antara pati beras asli dan juga pati beras yang diberi perlakuan annealing dengan berbagai macam perbandingan gitu. Nanti supaya tahu nih kira-kira dengan semakin meningkatnya pati beras yang diberi perlakuan annealing dalam komposisinya itu berpengaruh enggak sih, seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Oke, sekarang kita udah masuk ke tahapan yang kedua nih, yaitu material dan juga metode. Nah,
Nah, kita udah masuk ke bagian material dan metode. Seperti biasa, ini adalah rangkaian persiapan yang harus kita lakukan, ya kan, gitu. Nah, yang pertama itu kita mempersiapkan pati beras dan juga perlakuan analingnya atau anil tadi ya, teman-teman. Jadi, pati beras dengan 22,05 gram amilosa per 100 gram pati dengan jumlah protein yang sangat rendah dan juga kandungan pati yang rusak itu cuma 1,9%, diberi perlakuan analing, teman-teman. Kemudian dengan perlakuan analing ini maka kadar pati beras itu diatur menjadi 57,5%, kemudian didiamkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam, kemudian ditempatkan pada kantong tertutup dan dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius selama 16 jam, kemudian dikeringkan sampai kadar air pati beras turun menjadi 12 gram per 100 gramnya. Untuk yang kedua, kita akan bahas mengenai sifat pati beras. Di sini ada beberapa ya, teman-teman. Ada mulai dari morfologi butiran pati beras hingga tingkat warna putih pada pati beras. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama adalah morfologi granula pati beras dianalisis dengan scanning elektron mikroskop. Sebelumnya itu patinya diletakkan pada meja sampel, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengering dalam waktu singkat. Kemudian untuk kristalinitasnya difraksi dengan menggunakan sinar X. Pati berasnya itu sebelumnya diletakkan dalam pengering, kemudian dalam kelembapan relatif 100% selama 48 jam. Kemudian sampel ditekan ke dalam alur pelat sampel dan kemudian permukaan tepung beras diratakan pada permukaan pelatnya gitu. Kemudian untuk gelatinisasi pati beras ditentukan dengan differential scanning kalorimetri. 3 mg pati dan juga 6 mg air itu dimasukkan ke dalam wadah aluminium, kemudian ditutup rapat dan kemudian disimpan pada suhu kamar selama 24 jam untuk mengetahui gelatinisasinya. Selanjutnya untuk larutan dan juga selling power atau daya kembangnya itu ditentukan dengan menggunakan nilai W1, W0 dan juga W2. Untuk W0 nya sendiri adalah 0,8 gram pati beras kering ya, yang kemudian untuk W1 nya itu adalah hasil dari W1 tadi yang kemudian diberi air, kemudian dipanaskan, digojok dan juga didinginkan serta disentrifugasi, yang kemudian supernatannya itu diambil sebagai W1, kemudian endapannya atau yang biasanya di bagian bawah itu yang mengendap itu ditimbang sebagai W2. Nah, untuk kelarutannya itu nanti menggunakan rumus W1 per W0 dikali 100%. Kemudian untuk selling powernya menggunakan W2 dibagi W0 dikali 100% dikurangi kelarutannya dalam persen gitu. Kemudian untuk sifat pastanya ditentukan dengan menggunakan penganalisis viskositas cepat, jadi dengan menggunakan alat, teman-teman. Untuk keputihan atau warna putih dari pati berasnya ini ditentukan juga dengan alat pengukur keputihan, nah yang memberikan tampilan digital, jadi nggak perlu diuji, cuma cukup diletakkan nanti sudah pada alat, nanti alat itu sudah menunjukkan kira-kira tingkat warna putih pada pati beras itu seberapa sih gitu. Kemudian untuk tekstur gel pati berasnya ditentukan dengan cara seperti begini. Suspensi pati beras dengan kadar air 20 gram per 100 ml diaduk dan dipanaskan, kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri, diuapkan, didinginkan hingga suhu kamar, lalu didiamkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, kemudian nanti setelah itu disiapkan, maka nanti teksturnya itu dianalisis dengan menggunakan penganalisa tekstur TAXT2i. Untuk yang tahapan tadi sudah selesai, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu untuk persiapan material dan metode untuk mie berasnya yang terdiri dari 4 langkah ini ya, mulai persiapan, kualitas, evaluasi sensorik, dan juga sifat teksturnya. Oke, untuk persiapannya itu kadar air pada pati beras itu awalnya mula-mula itu diatur pada 38 gram per 100 gram. Kemudian dilewatkan pada ayakan, diekstruksi, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator, dikukus dan dikembalikan ke dalam inkubator. Kemudian yang terakhir dikeringkan selama 12 jam sehingga nanti kadar air akhirnya pada mie pati beras ini adalah 15%. Kemudian untuk mengetahui cooking loss-nya 5 gram mie pati beras dimasak dalam 500 ml air selama 6 menit. Kemudian dibilas dan kemudian dikeringkan dengan drying oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Jadi nanti cooking loss-nya ini adalah perbedaan residu antara mie yang tadi mentah dan juga mie hasil pengeringan. Setelah membahas mengenai kualitas dan juga persiapan mie tadi, sekarang kita lanjut untuk mengetahui sifat sensoriknya. Jadi sifat sensori mie ini dievaluasi dengan uji sensoris, teman-teman. Jadi nanti dengan sistem poin persentase yang nanti itu ditotal dari
penilaian 10 orang panelis menggunakan skala 100 poin. Nah, untuk karakteristik sensori yang diuji itu ada warna, bau, struktur jaringan, firmness, kehalusan, dan juga elastisitas. Kemudian untuk evaluasi teksturnya kita menggunakan tekstur profil analisis dengan cara setiap gel pati dikompresi dengan prop silinder kemudian hingga mencapai rasio kompresi 50% pada 1 mm per sekon. Kemudian setelah semua data dikumpulkan dan semua pengujian sudah didapatkan hasilnya, maka nanti untuk analisis statistiknya menggunakan analysis of variance atau ANOVA yang kemudian dianalisis dengan menggunakan software SPSS. Kita sudah sampai ke tahapan yang ketiga yaitu result and discussion. Di result and discussion ini ada dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh perlakuan analing pada sifat pati beras dan juga pengaruh perlakuan analing pada kualitas mie pati beras. Yang kita bahas pertama adalah pada sifat pati berasnya. Jadi di sini ada dua gambar nih, ada gambar A dan juga gambar B. Gambar A ini menunjukkan morfologi pati sebelum diberi perlakuan analing. Kemudian untuk yang B itu menunjukkan karakteristiknya sesudah diberi perlakuan analing. Dari dua gambar tadi, yang A yang sebelum dan juga yang B yang sesudah, itu kita bisa ketahui nih kalau morfologi granula pati beras yang diberi perlakuan analing itu lebih mudah diaglomerasi dan lebih tidak mudah hancur, sehingga kerusakan patinya itu rendah, dan kerusakan rendah ini tuh menguntungkan teman-teman, jadi disukai gitu. Kemudian perlakuan analing pada pati itu juga membuat warna putihnya itu menurun dari 90,2 menjadi 84,95. Tadi kan saya udah bilang nih kalau misalkan tingkat warna putihnya itu menggunakan alat yang sudah langsung menunjukkan angkanya. Nah, ini angka yang didapatkan yang mulainya 90,2 itu menjadi 84,95. Artinya kan tingkat warna putihnya menurun gitu. Nah, warna putih yang menurun ini itu dapat terjadi karena kemungkinan terjadinya degradasi, dehidrasi, dan juga laju peningkatan reaksi Maillard reaksi Maillard yang kemudian membuat warna putih pada pati itu menurun. Oke, selanjutnya kita lihat nih teman-teman efek dari perlakuan analing pada properties dari kristalinitasnya dan juga pada thermal propertiesnya. Jadi di sini ada URS dan juga ARS. Untuk yang URS itu yang tidak diberi perlakuan analing. Kemudian untuk yang ARS itu yang diberi perlakuan analing. Pada tabel tersebut kita ketahui nih teman-teman kalau derajat kristalinitas pati berasnya itu meningkat, yang awalnya itu 19,18% menjadi 23,93%. Nah, angkanya kan meningkat nih teman-teman, berarti derajat kristalinitasnya juga meningkat. Peningkatan derajat kristalinitas ini dapat disebabkan karena adanya penataan kembali rantai polimer dalam daerah non-kristal dan kristal dari butiran. Selain itu konfigurasinya juga lebih stabil. Kan tadi sudah kita ketahui ya kalau misalkan morfologinya itu menjadi lebih baik gitu tadi di depan. Sama dengan derajat kristalinitas ini juga menjadi dia itu lebih stabil gitu. Untuk kisaran suhu gelatinisasinya itu menurun secara signifikan. Kan tadi tabelnya menunjukkan thermal properties ya. Nah, thermal properties yang dimaksud itu adalah suhu gelatinisasinya itu menurun, yang awalnya 22,03 derajat Celcius menjadi 20,04 derajat Celcius. Perubahan ini itu dapat disebabkan oleh pencairan kristal yang terbentuk sebagai hasil interaksi amilosa dan amilosa serta amilosa dan amilopektin. Maksud saya amilosa dan amilopektin dalam perlakuan analing. Ini untuk tabel yang ketiga ini tuh menunjukkan perlakuan analing yang mempengaruhi daya pembengkakan atau daya kembang pada pati, kemudian kelarutannya, kemudian juga viskositasnya, serta kekerasan, springiness, dan juga kekenyalannya. Dari tabel tersebut kita bisa mengetahui nih kalau misalkan daya pembengkakan atau selling power dan juga kelarutan pati beras itu menurun secara signifikan teman-teman. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan kesempurnaan kristal yang terbentuk dan juga interaksi rantai amilosa sehingga membatasi hidrasi pada daerah amor pati, dan oleh karena itu juga membatasi kapasitas pembengkakannya atau kapasitas pengembangannya tadi, sehingga mie itu ukuran pembengkakannya itu menjadi lebih kecil gitu. Kemudian untuk tekstur gelnya pada perlakuan analing itu menunjukkan peningkatan yang jelas pada bagian kekerasan, springiness, dan juga kekenyalan. Penurunan daya pembengkakan dan juga kelarutan pada dampak sebelumnya tadi itu mempengaruhi ini teman-teman. Jadi satu sama yang lainnya itu saling berpengaruh gitu. Kemudian untuk sifat pasta dari pati beras yang diberi perlakuan analing itu menunjukkan viskositas yang lebih rendah daripada pati beras asli gitu.
Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan kandungan amilosa dan juga derajat kristalinitas serta penurunan daya pembengkakan dan juga kelarutan. Nah, lagi ini akan satu sifat itu akan mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui nih mengenai pengaruh perlakuan annealing pada kualitas mie pati beras. Oke, pada tabel yang sudah ditunjukkan tadi diketahui bahwa broken rate dan juga cooking loss pada mie pati beras yang diberi perlakuan annealing itu menurun dan tidak ada perbedaan signifikan dengan mie komersial, dan ini sangat maksud saya sangat disukai gitu. Selain itu, hardness, springiness, chewiness, firmness dan juga work of shearing-nya pada pati itu naik, sehingga sifat tekstur mie beras yang diberi perlakuan annealing itu lebih baik daripada yang tidak diberi perlakuan annealing. Dan khusus pada pemberian perlakuan annealing dengan 80% pati yang digunakan merupakan pati beras yang diberi perlakuan annealing, itu menunjukkan kekenyalan mie pati beras yang mirip dengan mie komersial. Oke, berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil dari uji sensorisnya, yaitu mengenai warnanya, kemudian baunya, firmness, smoothness, elasticity, tissue shape, dan juga sensory evaluation. Oke, untuk warna pada mie ini menurun ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa warna putihnya itu menurun seiring dengan meningkatnya perlakuan annealing dan tidak ada perbedaan nyata pada titik bau dan juga titik elastisitasnya, serta terjadi peningkatan kekokohan dan juga kehalusan pada mie. Singkatnya nih, dengan kandungan pati annealing yang mencapai 40% itu, mie pati beras menunjukkan sensori dan kualitas memasak yang sangat baik, yang paling sebanding dengan mie komersial. Jadi kan ini dibandingkannya sama mie komersial ya, yaitu mie yang tidak diberi perlakuan annealing sama sekali. Nah, untuk pencampuran dengan kadar 40% pati annealing itu menunjukkan kualitas yang sama, teman-teman. Ini adalah tabel terakhir yang akan kita bahas, tabel terakhir teman-teman. Jadi di tabel ini menjelaskan mengenai hubungan atau korelasi antara psikokimia properties pada pati berasnya dan juga pada kualitas mie pati beras yang dihasilkan gitu. Jadi kan bahan baku itu mempengaruhi hasil yang didapatkan. Nah, karena bahan bakunya berupa pati beras, maka kualitas dari pati berasnya ini akan mempengaruhi kualitas mie pati beras yang dihasilkan. Oke, dari tabel tadi kita bisa mengetahui nih bahwa kualitas pati beras berkorelasi dengan sifat fisikokimia pada mie pati beras. Penurunan kelarutan dan juga daya pembengkakan pada pati itu berkorelasi positif dengan kualitas masakan, serta berkorelasi negatif dengan hardness, firmness, dan juga work of shear pada pati. Nah, selain itu, penurunan viskositas juga berkorelasi positif dengan evaluasi sensori dan juga tekstur mie pada mie pati beras. Sifat mie pati beras termasuk evaluasi sensoriknya, kualitas pemasakan dan juga teksturnya berkorelasi baik dengan hardness, springiness, dan juga chewiness. Warna putih berkorelasi positif dengan kualitas masak dan berkorelasi negatif dengan hardness, firmness, dan juga work of the shearing gitu. Jadi intinya ini pati beras dengan daya pembengkakan dan juga kelarutan serta viskositas pasta yang rendah serta hardness, springiness, dan chewiness yang tinggi itu cocok untuk membuat mie pati beras, dan kualitas ini tuh bisa terbentuk melalui proses annealing pada pati beras tersebut gitu. Jadi dengan perlakuan annealing itu membuat pati berasnya menjadi seperti ini, dan dengan bentuk pati beras yang seperti ini, dengan karakter yang seperti ini bisa membentuk kualitas mie pati beras yang diinginkan, seperti tadi yang tidak mudah hancur, kemudian warna putihnya juga lebih menurun, kemudian juga tekstur yang diharapkan itu juga bisa terbentuk layaknya mie komersial pada umumnya. Jeng, kita udah sampai ke tahapan conclusion. Jadi mie pati beras yang terbuat dari pati beras itu cocok untuk konsumen dengan kebutuhan diet khusus. Jadi karena tadi itu sudah rendah protein, rasa yang diharapkan dengan mie pembuatan mie itu juga lebih bisa diterima, sehingga bisa memenuhi fungsi sehat dan juga fungsi enak bagi diri kita, teman-teman, terutama bagi penderita penyakit ginjal yang tadi sudah disebutkan gitu. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, perlakuan annealing merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas pati beras, termasuk peningkatan kualitas daya pembengkakan atau selling dan juga tekstur, kemudian kelarutannya juga gitu. Dengan substitusi pati beras dengan perlakuan annealing sebanyak 40% itu memberikan sifat yang lebih baik dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan pati komersial. Kan tadi di sini kita punya dua tujuan ya, yaitu untuk mengetahui
kira-kira pengaruh annealing itu pada pati beras itu seperti apa. Itu kualitas itu dengan peningkatan pemberian perlakuan annealing itu membuat pati berasnya itu memiliki karakteristik yang membantu membuat kualitasnya itu menjadi lebih baik gitu teman-teman, dari segi daya pembengkakan, kelarutan, dan juga tekstur. Kemudian dalam kita tadi juga akan bertujuan untuk mengevaluasi kira-kira substitusi pati annealing dalam pembuatan pati beras itu sebaiknya seberapa sih yang paling baik dan menunjukkan kualitas sebanding dengan komersial itu adalah sebanyak 40%. Jadi di sini kita tahu ya kalau misalkan 100% dengan pati beras asli itu nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen terkait makanan rendah protein. Tapi dengan 100% pati beras dengan perawakan annealing itu kualitas dan juga teksturnya itu juga kurang diterima. Jadi di sini kita tahu kalau misalkan substitusi 40% pati dengan perawakan annealing itu paling diterima karena menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan mie komersial gitu. Jadi perlakuan annealing dengan metode modifikasi pati secara fisik itu efektif untuk membuat berbagai makanan khusus seperti mie pati beras ini gitu teman-teman. Oke, dari tadi saya udah ngomong banyak banget. Sekarang kita udah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu mengenai reference. Ini adalah reference yang saya gunakan, hanya 2 dan ini sudah lebih dari cukup untuk saya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu komentar dan juga pertanyaannya, dan stay healthy. Oke, halo. Di depan udah perkenalan sih, tapi mau perkenalan lagi. Jadi, kenalin, nama aku Tamara. Di sini aku dari TPHP 2019 kelas 6. Nah, ini masih kelanjutan ya dari video yang di depan. Jadi di sini kita bakal bahas EGPP buat yang PES kedua. Nah, di sini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman. Nah, sebelum lanjut aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan buat aku. Jujur di topik ini tuh pertanyaan buat aku tuh wow banget. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan juga cermat sampai pertanyaannya. Wah, kritis sekali. Oke, langsung aja kali ya. Jadi buat pertanyaan yang pertama tuh, annealing dilakukan di bawah suhu gelatinisasi. Berapakah rentang suhu gelatinisasinya? Jadi sebelumnya itu suhu gelatinisasi itu merupakan suhu pecahnya granula pati karena pembengkakan granula setelah melewati titik maksimum, di mana semakin rendah suhu gelatinisasi maka makin singkat waktu gelatinisasi yang dibutuhkan gitu. Kemudian menurut Imaningsih itu tuh setiap pati memiliki suhu gelatinisasi yang berbeda tergantung dengan struktur pati, komposisi amilosa dan amilopektin, serta ukuran partikel patinya. Semakin banyak komposisi amilopektin pada pati, maka pati akan membengkak lebih cepat saat dipanaskan sehingga di atas suhu gelatinisasinya, sehingga saat kadar amilopektinnya itu makin banyak, maka suhu yang dibutuhkan untuk gelatinisasi itu maka akan makin rendah gitu. Sebaliknya jika patinya itu mengandung amilosa lebih banyak, maka suhu yang dibutuhkan agar bisa tergelatinisasi itu makin tinggi gitu. Nah, untuk pati beras sendiri itu memiliki suhu gelatinisasi pada kisaran suhu 68 sampai 78 derajat Celcius. Oke, kita lanjut buat pertanyaan kedua, yaitu mengenai adakah korelasi antara perubahan sifat fisikokimia dengan gizi yang terkandung pada mie pati beras dengan perlakuan annealing. Jadi dalam penelitian yang pada jurnal yang saya bahas ini tuh hanya membahas mengenai dampak annealing pada sifat fisikokimia pati beras dengan perlakuan annealing dan juga mie pati beras yang dibuat dari pati beras dengan perlakuan annealing. Jadi di sini nggak dijelasin secara rinci terkait gizinya atau aspek biologinya gitu ya. Nah, berdasarkan sumber lain yang saya bacakan tadi, annealing itu perlakuannya di bawah suhu gelatinisasi. Berarti kalau misalkan kita di sini pakai pati beras, maka suhu yang digunakan itu di bawah 68 derajat Celcius. Kan tadi kita udah bahas ya kalau misalkan suhu gelatinisasi pati beras itu 68 sampai 78. Karena di bawah suhu gelatinisasi, maka suhu yang kita pakai di sini di bawah 68 derajat Celcius. Nah, kan di pati beras ini kandungannya nggak cuma amilosa sama amilopektin ya, meskipun dia itu pati, tapi dia itu juga mengandung abu, kemudian air, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Simo Yadama, itu tuh beberapa jenis protein itu tuh terdenaturasi pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi ada kemungkinan nih selama perlakuan annealing terjadi denaturasi protein gitu. Namun ini masih kemungkinan ya. Nah, untuk lebih rincinya besar penurunan atau efek perubahan gizi pada mie pati beras dan juga pati berasnya, terutama untuk akibat dari perlakuan annealing ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
Oke, kita lanjut buat pertanyaan ketiga, yaitu mengapa kandungan pati beras dalam mie membuat kualitas mie kurang baik sampai harus diberi perlakuan annealing. Sedangkan disebutkan pula bahwa mie komersial pembanding yang digunakan juga dari pati beras. Lantas apa perbedaan sampel yang digunakan dengan mie komersial? Nah, di sini aku mau apresiasi dulu nih buat pertanyaan ini karena saya mau pengakuan dosa sekalian ya kan. Jadi di video saya yang di depan tadi, kalau misalkan teman-teman cermat itu, saya aja nggak ngeh nih pas meninjau, tapi ternyata ada teman kita yang ngeh banget. Saya applause banget sih buat yang mereview video saya dan ngasih pertanyaan ini. Jadi di situ tuh saya sempat bilang kalau mie komersial yang kita gunakan di sini tuh juga mie pati beras gitu. Nah, setelah saya tinjau lagi dan saya baca lagi jurnalnya, ternyata mie komersial yang digunakan di sini tuh bukan mie pati beras gitu. Jadi bukan mie pati beras yang 100% terbuat dari pati beras tanpa perlakuan annealing, bukan gitu. Jadi mie komersial yang dimaksud di sini itu adalah mie beras yang beredar di pasaran gitu. Yang pada jurnal ini tuh nggak disebutkan secara rinci mereknya apa, terbuat dari pati atau tepung beras gitu. Dengan atau tanpa perlakuan khusus tuh nggak disebutkan gitu. Jadi cuman mie beras yang beredar di pasaran gitu. Jadi saya juga mau minta maaf ini kan, dan terima kasih sekali lagi buat koreksinya. Jadi saya mau menjelaskan lagi terkait sampel yang digunakan pada percobaan ini. Di percobaan ini itu ada sampel pati beras asli, kemudian juga ada pati beras dengan perlakuan annealing. Selanjutnya juga ada mie pati beras yang terbuat dari 100% URS sama beberapa mie pati beras dengan substitusi ARS serta mie pati beras yang terbuat dari 100% ARS. Mas ingat kan dia kalau URS itu yang untreatment, terus kalau misalkan yang A itu berarti dengan annealing gitu. Nah, mie beras komersial di sini itu yang digunakan adalah mie beras yang dijual di pasaran, teman-teman. Sebagai pembanding nih kalau pada mie pati beras yang kita uji, yang kita buat di sini, yang kemudian dijadikan sampel dari segi broken rate-nya, kemudian cooking loss-nya, hardness, springness, chewiness, firmness, dan work of shearing-nya. Serta untuk pengujian sensori sebagai pembanding untuk warna, bau, firmness, smoothness, elasticity, bentuk jaringan, dan juga sensory evaluation-nya gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya itu juga disebutkan kenapa nih kualitas kandungan pati beras dalam mie ini membuat kualitas mie kurang baik. Ya kan, kalau misalkan yang kita tahu di pasaran yang terbiasa kita konsumsi itu kan mie yang terbuat dari terigu ya, yang teksturnya kenyal gitu. Nah, dalam mie komersial, mie beras komersial nih, supaya mencapai tekstur tersebut tuh digunakan penambahan BTP, bahan tambahan pangan gitu. Nah, karena bahan tambahan pangan itu kan kalau misalkan dikonsumsi lama-lama kan juga bisa menimbulkan efek samping ya kan teman-teman. Nah, disinilah perlakuan annealing ditujukan. Kenapa harus diberi perlakuan annealing? Ini untuk memodifikasi sifat fisikokimianya sehingga pati yang dimodifikasi dengan annealing itu nanti saat dibuat mie itu, mie yang dihasilkan tuh memiliki tekstur yang kita inginkan gitu. Kan tekstur itu juga berkaitan sama sensory evaluation dan juga penerimaan masyarakat pada umumnya ya kan. Jadi di sini itu digunakan annealing ini sebagai alternatif nih supaya mie yang dibuat itu bisa menimbulkan tekstur yang kita inginkan tanpa harus melalui penambahan BTP gitu. Nah, ini buat pertanyaan yang keempat. Pada bagian result dijelaskan bahwa perlakuan annealing membuat pati lebih mudah diaglomerasi dan tidak mudah hancur. Apakah yang menjadi parameter keduanya? Melihat apabila dilihat dari sekilas, kedua gambar itu tidak ada perbedaan yang mencolok. Nah, tadi kalau teman-teman ingat di video saya yang sebelumnya itu ada gambar pati yang A sama yang B, yang A yang yang URS, kemudian yang B itu yang ARS gitu ya kan. Nah, itu kalau dilihat secara sekilas sih emang nggak ada bedanya ya, tapi di jurnal ini itu disebutkan bahwa sifat pati lebih mudah diaglomerasi dan juga tidak mudah hancur tuh dilihat dari bentuk morfologi patinya. Jika dilihat pada gambar itu dengan lebih cermat nih teman-teman, morfologi pati yang diberi perlakuan annealing itu ditunjukkan bahwa butirannya itu menjadi lebih cekung dan juga blur. Jadi ujung-ujungnya itu nggak sejelas bentuk yang kalau belum diberi perlakuan annealing gitu. Nah, bentuk cekung ini dapat terjadi karena adanya pengurangan volume air selama pemanasan sehingga bentuk selular pati mengalami penyusutan dan membuat air yang semula terperangkap dalam matriks meninggalkan bekas berupa permukaan yang cekung. Jadi air di dalam patinya kan menguap, jadi bagiannya itu mencekung gitu, mencekung ke dalam ya kan.
Nah, perubahan ini tuh membuat pati lebih mudah diaglomerasi satu sama lain dan tidak mudah hancur. Karena pati yang mudah diaglomerasi ini akan lebih mudah untuk menyerap air gitu. Karena tadi dibilangnya sekilas tidak nampak, itu bukan dari teman-teman aja gitu ya, nggak melihat perbedaannya, tapi saya pun juga kayak apa sih perbedaannya seperti itu. Ini mungkin juga karena diakibatkan karena mungkin sudut pengambilan gambarnya kurang sesuai atau mungkin kurang zoom gitu ya, jadi kita kurang bisa melihat perbedaannya. Tapi dijelaskannya seperti itu, bahwa morfologinya itu berubah yang mempengaruhi kemampuan dia untuk menyerap air gitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada kurangnya gitu. Sampai jumpa di semester depan.